Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam bahagia untuk guru-guru hebat, teman-teman semua. Alhamdulillah, kenalkan, nama saya Usman Sobari. Saya dari CGP Angkatan 9. Kebetulan bertugas di sekolah SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. Teman-teman, guru hebat, alhamdulillah, kita sudah belajar modul 2.1. Menurut saya modul ini adalah modul yang materi yang sangat luar biasa ya. Kita diajarkan, kemudian diberikan pencerahan bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman sekalian, kenapa sih pembelajaran berdiferensiasi? Teman-teman ingat nggak ketika kita belajar materi di modul 1 ya, kita sudah sama-sama mengetahui dan memahami terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pernah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita, ya, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya. Nah, karena memang murid-murid kita ini adalah notabene manusia, dan tentu kita sama-sama paham bahwa manusia diberikan anugerah oleh Allah. Kalau dalam bahasa agama itu adalah fitrah atau kodrat gitu ya. Nah, kita juga sama-sama sudah mengetahui bahwa setiap anak didik kita atau setiap murid kita yang notabene manusia ini, dia memiliki kodrat gitu ya, kodrat alam, kodrat zaman, dan potensi-potensi yang lainnya. Terkait dengan kodrat alam, kita juga sudah memahami bahwa anak-anak kita ini memiliki minat dan bakat, dan ini harus kita penuhi gitu. Ya, sebagai seorang pendidik, karena murid-murid kita berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran, maka pendidikan dan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah dan oleh kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, maka kita harus memenuhi pendidikan itu atau pengajaran itu atau pembelajaran itu sesuai dengan kodrat, minat atau bakat mereka. Nah, jadi tugas kita itu, kita juga sudah belajar dulu ya, tugas kita itu sebagai guru menuntun murid-murid kita untuk mencapai kodratnya mereka masing-masing, sehingga ketika mereka berada di masyarakat, mereka bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang berdaya, yang mampu berdiri di kaki mereka sendiri gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, nah kemudian murid-murid kita ini yang tadi sama-sama kita pahami bahwa mereka itu notabene adalah seorang manusia ya, selain mereka memiliki kodrat alam, kodrat zaman gitu ya, yang mereka juga adalah makhluk sosial yang nanti mereka senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lainnya gitu ya. Dan perlu kita pahami juga bahwa namanya manusia pasti punya kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar hidup manusia. Dan kita juga sudah pernah belajar ini, paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia, misalnya terkait dengan survival ya, atau kebertahanan hidup, kemudian kesenangan, kemudian merasa ingin diterima atau disayangi, kemudian power gitu ya, kemudian kebebasan gitu. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka. Sebab kalau kebutuhan dasar sebagai manusia ini tidak terpenuhi, maka mereka akan mencari gitu, secara otomatis, karena ini kebutuhan dasar gitu ya, maka mereka akan mencari bagaimana caranya kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi. Nah, karena mereka tidak mendapatkan itu secara wajar, maka biasanya anak-anak kita ini akan melampiaskannya kepada hal-hal yang bersifat negatif. Dan terkadang ketika mereka tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar
hidupnya ini mereka akan berdampak kepada proses pembelajaran mereka. Nah, nanti juga kita akan belajar dengan, karena ini ada keterkaitannya dengan kebutuhan belajar nanti. Nah, dalam satu kelas kita juga tahu bahwa terdiri dari beberapa murid ya, beberapa individu. Minimal ada 20 gitu ya, atau bisa sampai 30-an lebih gitu ya. Nah, dari individu-individu ini kan tentunya sebagai manusia, murid-murid kita itu memiliki keberagaman. Apakah itu keberagaman dalam hal keunikan mereka, kemudian daya tangkap dalam arti secara pemikiran mereka, kemudian keinginan mereka, kebutuhan mereka. Nah, ini beragam sekali. Nah, ini juga harus kita pahami gitu ya, sebagai seorang pendidik. Nah, berangkat dari keberagaman ini, keberagaman yang berawal dari tadi kebutuhan dasar sebagai manusia, dan juga mereka juga memiliki kebutuhan dalam belajar yang memiliki keberagaman begitu kompleks, maka pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka murid-murid kita ini memiliki hak gitu ya, memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran. Nah, bagaimana caranya biar ketika keberagaman ini ada, dan kemudian kita harus menyampaikan atau memberikan pembelajaran dengan tepat gitu ya di tengah-tengah keberagaman ini. Maka muncullah materi atau metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kemudian kita mengajarkan dengan cara yang beda-beda. Misalnya dalam satu kelas kita mengajarkan pembelajaran yang kita ampu, kemudian kita sibuk untuk memberikan pembelajaran yang beda-beda di setiap individu murid kita. Sebentar kita lari ke kiri untuk mengajarkan si A, kemudian selesai itu kemudian kita lari ke B. Wah, ini akan menimbulkan kekacauan di dalam kelas. Bukan seperti itu maksud dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya ini arahnya ini adalah pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Artinya ketika kita memberikan pembelajaran, kita harus memperhatikan dan mengakomodasi siswa-siswa kita semuanya, walaupun mereka mempunyai beda-beda. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus menganalisis dulu kebutuhan belajar mereka. Misalnya, pertama kita harus menganalisis atau mengidentifikasi kesiapan belajar mereka. Kira-kira ketika kita masuk kelas, kemudian kita menyampaikan informasi, tentunya kesiapan belajar murid-murid kita ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang sudah siap gitu ya, ada yang memang belum siap gitu ya, dan beragam lah gitu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi ini. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Misalnya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tes seperti pretest gitu ya, atau mungkin menampilkan video, foto, dan kemudian nanti setelah selesai kita kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik lah ya gitu. Kemudian kita bisa menganalisis dari sana gitu ya. Kemudian kita bisa mendata ya, kesiapan belajar murid-murid kita, dan kemudian kita bisa memberikan memetakan lah ya, kondisi kesiapan belajar murid-murid kita ya. Kemudian minat belajar mereka. Nah, kan minat belajar mereka ini macam-macam ya, anak-anak kita ini. Ada yang senangnya menulis, ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya menghitung, ada yang senangnya ya banyak lah minat mereka. Nah, kita harus mengetahui minat belajar mereka nih masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sesuaikan. Misalnya dalam hal
nanti ya bicaranya konten, misalnya bicara hal kontennya ya, misalnya dalam membuat flyer misalnya. Nah, nanti ada yang minatnya bikin flyernya itu lewat Canva, ada yang bikin flyernya lewat platform yang lain gitu ya, silakan ya, sesuai dengan minatnya mereka. Itu ya. Nah, itu masalah minat. Kemudian yang ketiga, profil belajar. Ada siswa kita yang senang belajarnya itu mendengarkan aja. Ada yang senangnya melihat yang sifatnya visual gitu ya. Ada juga yang lebih senang atau menangkap pelajarannya dengan mendengarkan gitu ya, atau dengan suara-suara gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, kita identifikasi kemudian kita petakan. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah terkait dengan masalah penilaian gitu ya, penilaian. Maka penilaiannya pun harus nanti dikondisikan, disesuaikan dengan hal-hal yang terkait dengan tadi ya, misalnya kesiapan belajar mereka, minat mereka, kemudian profil belajar mereka. Nah, makanya nanti di pembelajaran berdiferensiasi ini kita akan diarahkan kepada konsep-konsep dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Misalnya diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, ini yang harus menjadi dasar dalam hal penilaian kita. Misalnya kalau saya pembelajaran kewirausahaan ya gitu ya. Nah, biasanya kalau saya itu membuat kelompok lah, kelompok di kelas untuk membuat kelompok usaha. Nah, kemudian di kelompok ini mereka sudah membagi tugas tuh. Ada yang membuat bagaimana promosi, kemudian ada yang membuat produknya dan segala macam. Semua dibagi tugas itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, kemudian kita lihat nanti prosesnya masing-masing. Yang bagian membuat produk kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, kita nilai di sana. Kemudian yang membuat iklan atau promo, kita lihat prosesnya gimana. Kemudian kita lihat yang bagian penjualan, kita lihat prosesnya di mana. Nah, itu ya. Kemudian ya kita nilai di sana, proses di sana tuh. Nah, itu kontennya juga beda-beda kan. Ada yang kontennya tadi tuh, ada yang bagian membuat produk, ada yang bagian membuat promosi, ada yang bagian jual gitu ya, dan seterusnya. Itu konten. Kemudian prosesnya tadi kita lihat. Nah, kemudian produknya gimana? Nah, hasil dari yang mereka buat itu misalnya menjadikan produk barang, misalnya makanan kuliner gitu ya. Nah, itu yang kita nilai dari semua penilaian ya, dari kontennya sudah, prosesnya sudah, dan produknya juga sudah kita nilai. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sebenarnya mengarahkan kita kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya setiap murid sebagai manusia tentunya mereka memiliki beragam keunikan, beragam kebutuhan, keinginan, dan ini semua harus kita penuhi sehingga kita dalam pengajaran nanti tidak memukul rata untuk memudahkan kita misalnya. Biar agar kita tidak capek ngajarnya, maka kita samain aja semuanya. Tidak seperti itu. Artinya mereka punya hak masing-masing terhadap pembelajaran yang kita berikan. Wallahu alam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.